Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bangsa Indonesia ini punya satu kekuatan yang sangat luar biasa yang jika dimanfaatkan akan mampu mengangkat derajat Indonesia ke tempat yang mulia. Kekuatan itu berupa falsafah bernegara yang kita sebut dengan Pancasila. Butir demi butir Pancasila ini jika kita perhatikan adalah nilai-nilai kehidupan yang sangat fundamental yang jika kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan mampu menempatkan kita pada posisi yang baik. Nah, salah satunya adalah butir tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dr. Adian Husaini dalam buku ini mengutip pandangan Kiai Haji Hashim Asy'ari tentang adab ini. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, bahwa seorang muslim itu yang bertauhid mengharuskan ia untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanannya itu mengharuskan ia melakukan amalan-amalan soleh atau melaksanakan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh agama Islam itu sendiri. Dan pengamalan syariat itu haruslah berlandaskan adab agar ia atau agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak jauh berbeda dengan pandangan tokoh Islam lainnya yang dikutip Dr. Adian Husaini di sini, yaitu Syekh Muhammad Naqib Al-Attas yang dalam konferensi pendidikan Islam pertama di Mekah tahun 1977 mengatakan bahwa sebab utama kemunduran umat Islam ataupun umat manusia secara umum adalah loss of adab, hilangnya adab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut Syekh Naqib Al-Attas bahwa kunci kebangkitan satu umat itu ada pada implementasi adabnya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apa sih adab itu? Tadi Kiai Haji Hashim Asy'ari juga menyatakan tentang adab, sekarang Syekh Naqib Al-Attas. Nah, Syekh Naqib Al-Attas mengatakan bahwa adab itu bukan sekedar sopan santun dalam tanda kutip, tetapi menurut beliau adalah adab itu adalah sopan santun Islami. Jadi singkatnya teman-teman sekalian, adab itu adalah satu sikap yang mengharuskan kita menempatkan segala sesuatu sesuai harkat dan martabatnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh manusia. Jadi kita dikatakan manusia yang beradab ketika kita memuliakan orang-orang yang bertakwa ketimbang, mohon maaf, pelaku maksiat. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang termulia itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Gitu ya. Begitupun contoh yang lain, misalnya kita dikatakan beradab jika lebih menghormati ahli ilmu atau orang-orang yang bergelut dengan aktivitas keilmuan ketimbang menghormati orang-orang yang di luar daripada itu. Dan dalam perspektif Islam, teman-teman sekalian, misalnya tentang ilmu ini, orang-orang yang belajar, ya, orang-orang yang belajar dengan orang-orang yang belajar dengan adab, orang-orang yang belajar dengan adab, itulah yang akan melahirkan manusia-manusia yang beradab. Ya, manusia-manusia yang beradab. Dan di dalam Islam, doa yang senantiasa kita ucapkan, senantiasa kita baca ketika ingin belajar gitu ya. Rabbi zidni ilman nafi'ah. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menunjukkan kepada kita mana seharusnya yang kita perlakukan
dengan cara-cara terbaik dan mana yang seharusnya yang kita perlakukan dengan cara-cara yang lain. Jadi, teman-teman sekalian, jika bangsa Indonesia ini atau umat Islam secara khusus ingin bangkit, ingin menggerakkan kembali atau ingin memegang kembali kejayaan peradaban ini, maka yang pertama adalah harus ada penanaman adab. Dan disitulah sebenarnya fungsi pendidikan, yakni ta'dib. Jadi pendidikan itu bukan transfer of knowledge, tetapi transfer of karakter gitu ya. Jadi bukan pengetahuan yang ditransfer dalam pendidikan itu, tetapi karakter. Ya, karakter. Dan itulah kunci kebangkitan kita.